Chen Luo, keluar sekarang juga. Sangat The berduka. film was translated and narrated by M Media. Siapa ini? Nora, apakah Anda datang untuk menghadiri pemakaman Pak Chen Luo? Chen Luo. Pemakaman. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Surat perjanjian perceraian. Karena keberadaanku tidak berarti. Lebih baik aku mengakhiri semuanya. Pihak pria, Chen Luo. Tang Jinyuchi Aotangro. Aku kembali. Apa ada yang ingin kamu katakan padaku? Tang Jinyu. Mari kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Aku sudah menyiapkan surat cerainya. Tanda tangani saja. Mari kita berpisah baik-baik. Chen Luo, kurasa kau terlalu dimanjakan hidup nyaman. Setelah bertahun-tahun menikah dengan keluarga kaya, dan sekarang kau malah mulai membuat masalah bukan, mengancamku dengan perceraian. Kau benar-benar tidak rasional. Aku sudah menandatanganinya. Aku akan meninggalkan kediaman Tang malam ini. Aku meninggalkan cincin pernikahan di sini untukmu. Jaga dirimu baik-baik. Nora, Tuan muda akan pergi. Mengapa Nona tidak memintanya untuk tinggal? Nora, Tidak perlu. Aku akan menghitung sampai 3. Dia pasti akan kembali dengan patuh. 3, 2, 1. Nora, Tuan muda benar-benar belum kembali. Sepertinya kali ini dia benar-benar berniat untuk pergi. Kalau begitu biarkan dia pergi. Aku tidak percaya. Dia bisa melepas posisi menantu keluarga Tang. Surat perjanjian perceraian. Yuyu, kau baik-baik saja. Aku tidak akan pernah menyesali ini. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh menyebut nama Chen Luo lagi. Anggap saja dia sudah mati. Yuyu, jangan terlalu emosional. Mungkin itu semua bohong. Chen Luo sangat beruntung. Dia tidak akan tertimpa bencana semudah itu. Benar. Kau benar. Chen Luo tidak mungkin mati. Ini pasti caranya untuk membalas dendam padaku. Dia menggunakan metode yang sangat ekstrem. Hanya untuk membuatku menyesal. Singkirkan olah peringatan ini segera. Aku ingin melihat Chen Luo. Bawa Chen Luo keluar ke sini. Jika tidak, aku akan menghancurkan tempat ini. Singkirkan tangan kotormu darinya. Jangan sentuh Chen Luo. Hauran. Kau pasti teman baik Chen Luo. Shang Haoran kan? Di mana Chen Luo? Di mana dia? Aku ingin melihatnya. Apakah kau bahkan pantas untuk melihatnya? Aku adalah istrinya. Istri Xiao Luo, bukankah dia sudah meninggal? Saat keluargamu menyebutnya pecundang, saat teman-temanmu memaksanya minum 2 botol miras, saat dia didiagnosis kanker lambung stadium lanjut, kenapa aku tidak tahu dia punya istri? Kanker lambung stadium terminal.
Chen Luo dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana mungkin dia kena kanker lambung stadium akhir? Xiao Luo, apakah kau mendengarnya? Inilah istri yang kau cintai selama bertahun-tahun. Dia bahkan tak tahu kau kena kanker lambung. Cukup. Chen Luo, ini adalah caramu membalas dendam padaku, kan? Kau bersusah payah menjebakku ke sini. Hanya untuk melihatku menyesal. Sekarang setelah aku membongkar rencanamu, keluarlah sekarang juga. Yuyu, jangan seperti ini. Mungkin Chen Luo benar-benar. Dia hanya sedang kesal padaku. Dia tidak mungkin mau mati. Tang Jinyu, apa yang sedang kau coba lakukan? Kau ingin aku percaya bahwa Shou Luo sudah mati? Benar-benar tidak mungkin. Aku akan membuka peti mati itu dan melakukan autopsi. Tang Jinyu, kau monster. Dia sudah tiada. Tak bisakah kau membiarkannya tenang? Jika kau melakukan ini, kau akan menerima pembalasan karma. Selama aku bisa membuktikan bahwa Shou Luo tidak mati, apa peduliku jika aku harus menanggung akibatnya? Aku sudah menduganya. Ternyata peti mati itu kosong. Semua ini hanyalah sandiwara yang kalian buat untuk menjebakku. Chen Luo sama sekali tidak mati. Chen Luo, aku tidak punya waktu lagi untuk meladeni omong kosongmu. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak keluar saat hitungan itu, kita tidak akan pernah bertemu lagi. 3, 2, 1. Action, kami sudah mengikuti instruksi Anda dan melanjutkan kremasi teman Anda. Ini adalah Guci Pak Chen Luo. Mohon terima belasungkawa saya. Abu, Bukankah kau ingin melihat Xiao Luo untuk terakhir kalinya? Nah, sekarang kau sudah melihatnya. aku tidak percaya. Kau membohongiku. Aku ingin Xiao Luo hidup lebih dari siapapun, namun dia sudah meninggal. Bahkan orang rendahan sepertimu masih hidup, tapi dia sudah tiada. Mustahil. Kau pikir kau bisa menggunakan guci murah ini untuk membuatku percaya Shou Luo sudah mati? Temukan dia untukku. Tang Jinyu, Xiao Luo memberimu kesempatan, tapi kau tidak mengambilnya. Saat Xiao Luo didiagnosis kanker lambung stadium lanjut, dia meneleponmu, tapi kau bilang kau sibuk di kantor. Tapi coba tebak. Hari itu Xiao Luo berdiri di koridor rumah sakit, melihatmu pergi bersama kekasih lamamu karena hipoglikemianya, Tang Jinyu, untuk menelantarkan suamimu sendiri demi menemani kekasih lama yang menyedihkan itu. Apakah kau masih manusia? The film was translated and narrated by M Media. Halo, ada apa? Jinyu, di mana kau? Jinyu, kepalaku sakit. Aku sangat sibuk di kantor. Urus sendiri apapun masalahnya. Keinginan terbesar Xiao Luo sebelum dia meninggal adalah memutuskan semua hubungan denganmu. Segera tanda tangani surat cerai ini dan pergilah temui kekasih lamamu itu. Tanda tangani, Tang Jinyu. Biarkan Xiao Luo menuju ke alam daga dengan lembaran bersih. Chen Luo, aku tidak percaya kau sudah mati. Aku sudah menandatangani surat cerai. Jika kau menginginkannya, datang dan temui aku sendiri. Selidiki, aku ingin menemukan Chen Luo. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Bahkan jika dia sudah mati, aku ingin melihat jasadnya. Ya Ci Eltang, kami tidak pernah bisa melacak keberadaan Tuan Muda. Mungkin Tuan Muda benar-benar. Jika dia tidak bisa ditemukan di Jiangnan, maka cari di tempat lain. Zhongxia begitu luas. Aku tidak percaya. Tidak ada satupun jejaknya. Ya, bawahan Anda akan melakukan segala upaya untuk menemukan jejak Tuan Muda. Nona Le, bukankah Ci Eltang selalu tidak menyukai Tuan Muda? Kenapa reaksinya begitu luar biasa saat mendengar kabar kematiannya? Reaksi ini sudah dianggap ringan. Rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai seringkali baru dirasakan setelah semuanya terlambat. Begitu Jinyu perlahan sadar kembali, aku takut dia akan jauh lebih hancur.
Halo, Pak Chan, teman Anda sudah sadar. Anda harus segera datang ke rumah sakit. Xiao Luo sudah sadar. Baiklah, aku sedang dalam perjalanan. Chen Luo, bangunlah. Xiao Luo, kau akhirnya sadar, Xiao Luo. Bukankah aku sudah mati? Apa yang kau bicarakan? Bukankah kau hidup dan baik-baik saja? Kau membuatku takut setengah mati. Jangan pernah katakan kata itu lagi. Lolos dari maut membawa keberuntungan. CEO Tang Group Tang Jinyu dikabarkan menangguhkan semua kerjasama perusahaan karena duka kehilangan suaminya. Xiao Luo, aku minta maaf. Aku tidak mendiskusikannya denganmu. Sebelum kubohongi Tang Jinyu bahwa kau sudah mati, aku tak ingin membiarkan wanita rendahan itu hidup dengan begitu nyamai. Tidak apa-apa. Setelah selamat dari ini, akhirnya aku sadar. Dulu aku menghabiskan waktuku mengejarnya. Hidup bagai bayangan tanpa arti. Kau benar, mulai sekarang. Kita berdua harus hidup untuk diri kita sendiri. Hauran, kau pasti banyak berutang demi menyelamatkanku. Tidak, sama sekali tidak. Fakta bahwa kau bisa sadar kali ini adalah berkat Dr. Kie. Dia bukan hanya menyelamatkanmu dengan pengobatan, tapi dia juga membantu kami mengajukan dana bantuan amal rumah sakit, sehingga tagihan medis semuanya dihapuskan. Dr. Qin. Apa itu? Sepertinya aku pernah bertemu Dr. Qin. Kau sudah koma begitu lama. Bagaimana mungkin kau bertemu Dr. Kie? Memang benar. Kurasa aku hanya perlu menunggu sampai pulih. Lalu aku akan berterima kasih kepada Dr. Qin. Surat perjanjian perceraian. CEO Tang. Chen Luo sudah ditemukan. CEO Tang, Anda menandatangani nama yang salah pada dokumen ini. Perjanjian kerjasama dengan toko The bunga. film was translated and narrated by M. Mulai Media. sekarang, selain masalah yang menyangkut Chen Luo, jangan ganggu aku dengan apapun lagi. Kebahagiaan adalah sesuatu yang baru perlahan Anda sadari setelah Anda kehilangannya. CEO Tang, mengapa Anda harus menyiksa diri sendiri seperti ini? Nona muda. Kepalaku sakit sekali. Di mana Chen Luo? Suruh dia datang dan buatkan aku sup redam mabuk. Nona muda. Mengapa Anda minum begitu banyak lagi? Suami Anda tidak ada di sini. Anda harus menjaga diri sendiri. Chen Luo. Chen Luo. Si melarat yang tidak punya apa-apa itu Chen Luo. Dia tidak bisa bertahan hidup di luar sana. Dan sekarang dia akhirnya tahu untuk kembali. Begitu ya? Dia pasti sudah menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan hidup jauh dari keluarga Tang. Sayangnya keluarga Tang bukanlah tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hati. Dia adalah kakak iparmu. Tang Zeyu, apakah begitu cara bicaramu padanya? Kakak, bukankah beberapa hari ini kamu tidak ke kantor? Kenapa tiba-tiba kamu kembali? Apa yang kalian lakukan di sini hari ini? Jinyu, ibu tahu. Sejak Chen Luo kabur dari rumah, suasana hatimu jati tidak menentu. Lagi pula, Yunju sudah kembali ke tanah air. Kenapa tak biarkan dia menemanimu? Ibu, masa perceraian 30 hariku dengan Chen Luo bahkan belum berakhir. Mengapa ibu terburu-buru mendorong orang lain padaku? Ibu hanya mengkhawatirkanmu. Kau dulu bertindak impulsif saat kau menikah dengan Chen Luo. Dan kau bahkan tidak menyukainya, bukan? Sekarang setelah kau menceraikannya itu sempurna. Ibu sendiri yang mendesakku untuk menikah saat itu. Dan sekarang ibu pula yang memaksaku untuk bercerai. Tapi Chen Luo, dia hanyalah benalu yang tidak berguna, yang sama sekali tidak membantu keluarga kita. Yunjo ini, dia berbeda. Dia satu-satunya putra keluarga Su.
Dan dia telah menunggumu selama 5 tahun penuh. Dia pria yang baik. Lihat ibu. Melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri, nona muda. Dia. Aku tidak mau mendengar nama Su Yunjo lagi. Nona muda, mohon tenanglah. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Pergi dari sini. Kakak, bagaimanapun juga ibu, melakukan ini demi kebaikanmu. Kenapa kamu begitu marah? Ibu, aku ingat bahwa pemeriksaan kesehatan bulanan keluarga Tang diatur oleh ibu bukan? Kau, kenapa kau tiba-tiba memikirkan hal ini? Apa karena Chen Luo? Apa dia mengatakan sesuatu padamu? Biar ibu beritahu, Chen Luo ini, tidak ada satu kata pun kebenaran yang keluar dari mulutnya. Apa dia pura-pura sakit lagi di depanmu? Dan bilang kalau kita telah menganiayanya. Bukan Chen Luo yang memberitahuku. Apa kau curiga kalau ibu sengaja menganiayanya? Keluarga Tang bukan keluarga sembarangan. Kita punya dokter pribadi di sini. Chen Luo sama sekali tidak sakit. Dia pasti berbohong. Pergi panggil dokter pribadi ke sini. Ibu ingin melihat permainan apa yang sedang dimainkan Chen Luo ini. Nyonya, Nona Sulung, Tuan Muda, saya adalah dokter keluarga yang menjaga kesehatan. Aku bertanya pada ibu. Bagaimana kondisi fisik Chen Luo? Menjawab Nona Sulung, Tuan Muda sudah sering menderita sakit perut. Setiap hari sejak setengah tahun yang lalu, dia sudah minum obat sakit perut, tapi kondisinya tidak kunjung membaik. Mengapa ibu tidak memberitahuku? Nona Sulung, Anda memberi instruksi tepat saat Anda dan Tuan Muda menikah. Bahwa selama dia tidak sedang sekarat, saya tidak boleh datang mengganggu Anda. Apa katamu? Tuan Anda hanya kelelahan dan mengalami sedikit penurunan gula darah. Itulah sebabnya Anda jatuh dari lantai atas. Kondisi itu sudah ditangani. Terima kasih, Dokter Du. Baiklah, silakan beristirahat dengan cukup. Nona Sulung, Jinyu. Nona Sulung, saya sudah menangani cedera Tuan Muda. Kecuali dia mati. Jangan ganggu aku dengan apapun lagi. Bagus kalau kau mendengarnya. Aku akan memperingatkanmu sekali lagi. Meskipun kita sudah menikah, aku harap kau menjaga dirimu sendiri. Dan tidak mendambakan apapun di keluarga ini. Apa kau mengerti? The film was translated Lalu and bagaimana dengan narrated laporan by pemeriksaan M. Media. medisnya? Kondisi fisiknya begitu buruk. Namun ibu juga merahasiakannya dariku. Laporan pemeriksaan medis apa? Bukankah keluarga Tang kita memiliki pemeriksaan fisik bulanan? Jangan bilang padaku bahwa Chen Luo belum pernah melakukan pemeriksaan. Kakak, bukankah wajar jika tidak ada laporan medis untuknya? Nama belakangnya Chen bukan Tang. Dia memang tak pernah jadi bagian keluarga kita. Kenapa dia harus ikut pemeriksaan kesehatan? Jangan bilang padaku bahwa ibu sengaja mencegahnya melakukan itu. Jinyu, sejak Chen Luo kabur dari rumah, kenapa kau jati seperti orang yang berbeda? Selalu menginterogasi semua orang. Kau tidak seperti ini sebelumnya. Tidakkah kau peduli padanya? Aku hanya tidak mengerti. Keluarga Tang kita memiliki pemeriksaan bulanan. Mengapa tidak ada yang tahu bahwa dia menderita kanker lambung stadium lanjut? Kanker lambung stadium lanjut. Seseorang dengan nasib seperti dia. Siapa peduli dia kena kanker lambung atau tidak? Kakak, kenapa kamu bersikap aneh sekali? Kamu tidak benar-benar jatuh hati padanya kan? Paman Jiang suruh Tuan Muda dan Nyonya pergi. Kakak, apa bagusnya pecundang seperti Chen Luo itu? Kenapa kau tak bisa melupakannya? Ramuan cinta apa yang dia beri padamu, Kak? Tuan Muda, mohon, jangan bicara lagi. Benar sekali. Apa yang begitu istimewa darinya? Mengapa aku tidak bisa mengeluarkannya dari pikiranku? Chen Luo, di mana kau?
Yuyu, kau benar-benar harus mempertimbangkan perasaan Chen Luo. Bagaimanapun dia adalah suamimu yang sah. Dia hanyalah alat bagiku. Aku tidak menyukainya. Dulu tidak. Dan sekarang pun tentu saja tidak. Yang ibu ingat adalah saat Su Yunjo putus denganmu dan pergi ke luar negeri. Dia menghilang selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu Chen Luo lah yang tetap berada di sisimu. Sekarang setelah kau mengurus Su Yunjo, menurutmu apa yang dipikirkan Chen Luo? Tidak ada apa-apa antara Su Yunjo dan saya. Saya hanya membantunya karena rasa hormat pada hubungan antara keluarga Su dan keluarga Tang. Apakah itu masalah? Lagi pula Chen Luo bahkan tidak keberatan. Dokter Qin, saya sudah lebih baik sekarang. Saya tidak ingin minum obat lagi. Kau sudah sadar? Saya telah mengganggu waktu istirahat Anda. Saya sungguh minta maaf. Segera turun dari Dr. Ken. Anda menghambat ronde pemeriksaan Dr. Ken. Kau mengalami koma selama 3 hari. Bagaimana perasaanmu sekarang? Dr. Qin. Demamnya sudah turun. Kondisimu tampak baik. Kau benar-benar terlihat jauh lebih baik. Aku dengar dari Hauran bahwa Anda telah menyelamatkanku. Saya belum sempat berterima kasih secara langsung. Menyelamatkan nyawa dan merawat pasien adalah tugas seorang dokter. Sebagai pasien, tugas utamamu adalah bekerja sama dengan perawatan kami. Saat resusitasi darurat, keinginanmu untuk hidup sangat lemah. Saya harap mulai hari ini, kau bisa melupakan segalanya dari masa lalu dan memulai semuanya dari awal. Itu sudah berlalu. Jika kau tidak ingin tersenyum, kau tidak perlu melakukannya. Saat kau merasa sedih, makanlah sesuatu yang manis. Itu akan meningkatkan dopamin dan bisa membuat perasaanmu sedikit lebih baik. Kata, aku juga punya permen. Dokter Qin memberikannya padaku. Sangat manis. Terima kasih Dr. Qin. Xie Tang, Anda belum memejamkan mata. Selama beberapa hari dan malam ini, Anda benar-benar harus pulang dan beristirahat. Rumah itu penuh dengan kehadiran Chen Luo. Saya tidak ingin kembali. Masih belum ada kabar tentang Chen Luo. Orang-orang yang saya kirim sudah mencari ke semua rumah sakit besar di kota Yun. Saya yakin kita akan segera mendapat hasil. Ibu dan kakak saya tidak diizinkan menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Tanpa izin saya, dokter keluarga seharusnya memberikan pemeriksaan bulanan kepada suami saya. Juga. Xie Tang, Anda sudah mengurus semua hal ini. Lagi pula Anda sudah melakukan cukup banyak. Lalu kenapa dia tidak mau kembali? Chen Luo. Apa yang kau lakukan di sini? Saya dengar Anda belum makan sepanjang hari. Saya sangat khawatir. Jadi saya memasakkannya untuk Anda dan membawakannya ke sini. Saya tidak membutuhkannya. Xie Tang, mohon makanlah sedikit. Saat dia ada di sini, dia lebih peduli pada kesehatan Anda daripada apapun. Jika dia melihat Anda seperti ini, dia pasti akan hancur hatinya. Bubur nasi dengan lauk pauk. Chen Luo, apa kau benar-benar menganggap rumah keluarga Tang sama dengan gubuk di kampung halamanmu? Belakangan saya lihat perut Anda sering bermasalah. Jadi, saya khusus belajar membuat bubur kampung. Bubur dari kampung, bahkan makanan pelayan di keluarga Tang kita 3 kali lebih mewah daripada ini. Ini sampah kelas rendahan. Benar-benar norak. Buang semua ini. Ingat statusmu saat ini. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi untuk kedua kalinya. Benar sekali. Bagaimanapun dia adalah pria yang berintegritas. Karena sayalah dia belajar memasak. Ternyata dari awal sampai akhir, orang yang tidak tahu cara menghargai adalah saya. Jinyu, apakah Chen Luo masih marah soal kejadian hari itu sehingga dia belum kembali? Dia terlalu kekanak-kanakan. Sudahlah, ayo kita makan dulu. Menjaga kesehatan itu yang terpenting. Saya ingat bahwa pertama kali Chen Luo membawakan saya makanan. Itu adalah hidangan yang sama. Jinyu, kau belum makan seharian kan? Xie Tang, suamimu benar-benar perhatian. Tahu Anda sedang sibuk. Dia bahkan secara pribadi memasak dan membawakannya ke kantor untuk Anda. Pria yang perhatian dan mengutamakan keluarga. Sulit ditemukan. Anda wanita yang beruntung. Xie Tang perlu batalkan makan malam hari ini.
Perusahaan adalah tempat untuk bekerja, bukan tempat untuk mengantar hal-hal sepele ini. Memalukan sekali. Pulanglah. Tolong. Tuan, mohon kembali saja untuk saat ini. Sepertinya di masa lalu, saya benar-benar terlalu mengabaikannya. Begitu saya menemukannya, saya akan menjelaskan semuanya dengan jelas kepadanya. Xiaotang, kami mendapat kabar tentang Tuan Muda. Di mana dia? Xiaotang ini adalah surat keterangan kematian Tuan Muda. Surat keterangan kematian. Xiaotang, Anda harus menjaga kesehatan Anda. Ini pasti palsu. Saya harus pergi mencarinya. Jinyu, Chen Luo sudah meninggal. Kamu masih punya aku. Aku akan selalu berada di sisimu. Saya tidak menginginkanmu. Saya hanya menginginkan Chen Luo. Saya hanya menginginkan dia. Xiaotang, Jinyu, jangan menakutiku seperti ini, Jinyu. Chen Luo. Chen Luo. Saya dengar kau tidak punya tempat tinggal. Saya punya sebuah villa di kota. Kenapa kau tidak tinggal di sana untuk sementara waktu? Bagaimana mungkin saya merepotkan Anda, Dr. Qin? Anda sudah sangat banyak membantu saya. Jangan khawatir, villa itu sudah lama kosong. Jika kau pindah ke sana, kau hanya perlu membersihkannya sendiri. Selain itu, bunga-bunga di taman perlu kau rawatkan untuk saya. Pada akhirnya, justru saya yang merepotkanmu. Ini hanya sekadar membersihkan dan merawat beberapa tanaman bunga. Bagaimana mungkin itu disebut merepotkan? Xiao Luo, aku tahu kamu tidak suka merepotkan orang lain, tapi kau tak punya tempat lain untuk pergi. Lagi pula kamu baru saja keluar dari rumah sakit, dan kondisimu masih lemah. Kamu tidak bisa hanya berdesakan di asrama bersamaku. Lagi pula tempat itu memang kosong. Jika kau benar-benar merasa tidak enak, kau bisa membalas budi nanti. Baiklah, terima kasih Dr. Qin. Xiao Luo, kau akhirnya kembali. Jinyu, The film was kenapa kau menangis? translated Bukankah and aku sudah ada di narrated sini by M. sejak tadi? Media. Aku baru saja bermimpi buruk. Xiao Luo, di mana kau? Xiao Luo, Xiao Luo. Chen Luo. Kau kembali. Jinyu, kamu akhirnya sadar. Kamu tahu tidak? Kamu membuatku takut setengah mati. Di mana Chen Luo? Jinyu, Chen Luo sudah meninggal. Meninggal. Xiaotang, pihak rumah sakit mengatakan, buku harian ini, satu-satunya barang pribadi Tuan Muda sebelum wafat. Kalian semua boleh pergi. Jinyu, Pak Su, Anda harus kembali untuk saat ini. Chen Luo, apakah kau sebenci itu padaku? Sampai-sampai kau bahkan tidak mau memberitahuku saat kau sakit. Tanggal 17 Mei 2018. Hari ini, aku menikahi Tang Jinyu, meskipun dia belum menyukaiku. Aku percaya bahwa, jika tak menyerah pasti ada jawaban. Tang Jinyu, aku menyukaimu. Sayang, aku akan membawamu pulang kemarilah. Kau sangat lucu. Aku akan membawamu pulang. Hujan sudah reda. Sudah berapa lama kau di sini? Kucing ini akan kedinginan. Begitu juga denganmu. Pakai ini. Terima kasih.
Teman sekelas, aku belum tahu namamu. Chen Luo kelas 12 kelas 2. Itu pertama kalinya aku bertemu Tang Jinyu. Aku jatuh hati padanya saat pertama kali melihatnya. Sejak hari itu, aku diam-diam terus memperhatikan Tang Jinyu, berharap bisa bertemu dengannya lagi. Jadi kau sudah lama menyukaiku. Kenapa aku tidak merasakannya? Tanggal 28 Juli 2019. Aku percaya selama aku cukup proaktif, aku bisa menjembatani jarak di antara kita. Jinyu, kemana kau ingin pergi untuk bulan madu kita? Bagaimana kalau ke Italia? Italia. Ya, itu tempat paling romantis. Baiklah, Aku akan mencari panduannya sekarang. Tapi aku salah. Seseorang yang bisa masuk ke dalam hati Tang Jinyu, bukanlah aku. Aku minta maaf Jinyu. Aku menyesal telah meninggalkanmu. Aku sama sekali tidak bahagia sekarang. Tang Jinyu sama sekali tidak mencintaiku. Tanggal 15 Juni 2020. Orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Dalam semalam aku menjadi yatim piatu. Dokter, bagaimana keadaan orang tuaku? Apa maksud Anda dengan menggelengkan kepala? Bagaimana keadaan orang tua saya? Kemarin mereka baik-baik saja. Bagaimana keadaan mereka? Pihak keluarga pasien, mohon terima belasungkawa saya. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Jinyu. Halo. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dijangkau. Xie Yotang, ini panggilan dari suami Anda. Setiap hari hanya ada omong kosong sepele. Perusahaan sedang dalam titik kritis saat ini. Katakan padanya untuk tidak menggangguku. Xie Yotang Anda benar-benar harus menerimanya. Chen Luo. Aku sibuk. Jangan meneleponku lagi. Mulai sekarang, jika ada telepon dari Chen Luo, jangan dijawab. Xiao Luo. Kau benar-benar sebenci itu padaku. Jadi kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. 15 Juni tahun 2022. Ini peringatan hari kepergian orang tua saya, ibu dan ayah. Saya hidup dengan sangat bahagia sekarang. Jangan The mengkhawatirkan film saya. was translated and narrated by M Media. Si kecil, kamu lucu sekali. Apakah kamu mau ikut pulang bersamaku? Tuan, saya lihat Anda cukup menyukai hewan. Dan dengan nona sulung yang selalu pergi dari rumah. Alangkah baiknya jika hewan ini menemanimu. Mengapa Anda tidak memberinya nama? Mari kita panggil dia Nian Nian. Untuk tidak pernah melupakan berarti memiliki Gemma. Tuan Anda masih memikirkan nona sulung. Apa ini? Dia anak anjing yang kutemukan di luar. Dia sangat lucu. Ayo kita adopsi. Menjijikkan. Singkirkan besok. Aku tidak ingin melihatnya di rumah ini. Tapi dia, Tapi apa? Benar-benar aku yang menyebabkan kematiannya. ...19 Juni tahun 2022 adalah hari ulang tahun saya. Tapi dia tidak pernah ingat. Jinyu. Hari ini ulang tahun saya. Apakah kamu akan pulang untuk makan malam? Pak Chen, kopi Anda. Terima kasih. Saya pikir dia hanya sibuk dengan pekerjaannya. Namun saya tidak pernah membayangkan dia sedang bersama Su Yun So.
Permisi, saya ingin membeli kue. Pak, kue Anda sudah siap. Ini sesuatu yang saya siapkan khusus untuk Anda. Kue harus dibagikan dengan orang yang Anda cintai. Saya tahu. Itu adalah cara Su Yun-su menyatakan perang terhadap saya. Saya kalah telak. 25 Juni tahun 2022. Makanan yang susah payah saya telan hari ini. Keluar lagi. Saya terburu-buru membersihkan darah di wastafel ke saluran pembuangan. Jika saya memberitahu Jinyu bahwa saya sakit, akankah dia bersikap sedikit lebih lembut kepada saya? Chen Luo, apa yang sedang kau lakukan? Para tamu sudah menunggu di lantai bawah. Kenapa kau belum keluar? Saya merasa tidak enak badan. Segera. Mengapa kau terlihat begitu kurus? Jinyu. Maksud saya, jika suatu hari saya meninggal karena penyakit terminal, apakah kamu akan bersedih? Apa maksudmu? Saya hanya bercanda denganmu. Sebenarnya saat saya bertanya, saya sudah tahu jawabannya. Jadi dia sudah memberitahuku sejak lama. Dokter bilang saya kena kanker lambung stadium lanjut. Mungkin sebelum saya meninggal, saya harus memberinya surat perjanjian cerai. Jika saya masih punya kesempatan untuk melihat Jinyu, saya ingin memberitahunya. Kenapa? Kau masih punya sesuatu untuk dikatakan padaku, bukan? Shi Yutang, pihak rumah sakit mengatakan, buku harian ini, satu-satunya barang pribadi tuan muda sebelum meninggal. Di rumah sakit. Itu pasti masih ada di rumah sakit. Nona Tang, tolong jangan bertanya lagi. Pak Chen dilarikan ke ruang resusitasi dalam kondisi kritis. Tidak ada waktu untuk menulis apapun. Lalu sebelum dia meninggal, bukankah dia meninggalkan pesan terakhir? Nona Tang, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya juga ingin menanyakan satu hal. Siapa Anda bagi Pak Chen? Saya istrinya. Istri. Saat Pak Chen didiagnosiskan kanker lambung stadium akhir, mengapa Anda tidak muncul? Saat Pak Chen terbangun dalam kesakitan setiap malam, mengapa Anda tidak muncul? Kami semua mengira bahwa istri Pak Chen sudah meninggal. Berhenti bicara. Biarkan dia bicara. Nona Tang, saya tahu status dan posisi Anda jauh di atas Pak Chen. Namun, Anda sama sekali tidak pantas menjadi istri Pak Chen. Saya telah melakukan begitu banyak kesalahan padanya. Namun baru setelah saya kehilangannya, saya sadar. Saya telah jatuh cinta padanya. Nona Tang. Sudah terlambat. Anda telah kehilangan satu-satunya orang yang paling mencintai Anda di dunia ini. Dia tidak akan pernah kembali. Anda bahkan tak punya kesempatan menebus kesalahan. Seseorang seperti Anda yang mengkhianati ketulusan pantas menelan 10.000 jarum. Bukankah Anda baru saja bertanya kepada saya, apa kata-kata terakhir Pak Chen? Saya tidak akan pernah memberitahu Anda. The film was translated and narrated by M Media. Saya ingin sendiri untuk sementara waktu. Saat Pak Chen didiagnosiskan kanker lambung stadium akhir, mengapa Anda tidak muncul? Saat Pak Chen terbangun dalam kesakitan setiap malam, mengapa Anda tidak muncul? Kami semua mengira bahwa istri Pak Chen sudah meninggal. Nona Tang. Sudah terlambat. Anda telah kehilangan satu-satunya orang yang paling mencintai Anda di dunia ini. Dia tidak akan pernah kembali. Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan. Xiao Luo. Saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Xiao Luo, saya salah.
Kumohon kembalilah. Kumohon maafkan saya. Tidak, siapa Anda? Tang Jinyu, apa kau sudah gila? Apa kau baik-baik saja? Temanku sedang mabuk. Mohon terima permintaan maafku atas namanya. Apa Anda sudah gila? Pulanglah dan cari bantuan. Pelayan tolong 1 botol lagi. Tang Jinyu, apa kau mencoba minum sampai mati? Saat Chen Luo masih hidup kau tidak peduli. Sekarang setelah dia meninggal kau di sini membuat keributan. Untuk siapa kau bersandiwara? Shiro. Saya benar-benar ingin tahu betapa sakitnya Xiao Luo saat dia meminum 2 gelas anggur itu. Untuk saya, pasti sakit sekali. Pasti sakit sekali. Tang Jinyu, aku tahu kau sedang menderita sekarang. Tapi meskipun kau minum sampai mati di sini hari ini, Chen Luo tetap tidak akan kembali. Shiro, kau tidak mengerti. Sejak Xiao Luo meninggalkan saya tidak punya apa-apa lagi. Semua yang saya inginkan sekarang adalah agar Xiao Luo kembali. Xiao Luo. Xiao Luo. Jinyu. Jinyu. Cepat panggil ambulans. Sudah berapa kali ini terjadi bulan ini? Pendarahan lambung akut. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, bahkan dokter terhebat dalam sejarah pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ya. Saya benar-benar minta maaf. Saya berjanji ini tidak akan terjadi lagi. Saya tahu apapun yang saya katakan sekarang, Anda tidak akan mendengarkan. Tapi Tang Jinyu, Tang Group, ratusan karyawan sedang menunggu Anda kembali. Namun di sini Anda hanya minum untuk melarikan diri. Saya pikir Chen Luo benar untuk meninggalkan Anda. Seseorang seperti Anda sama sekali tidak pantas menerima pengabdian Chen Luo. Shiro, kau adalah orang yang paling saya percayai. Mulai sekarang kau yang akan mengambil alih grup Tang. 10% saham untuk kakak saya. 10% saham untuk ibu saya. Saya titipkan mereka berdua dalam perawatanmu. Tang Jinyu, apa yang sedang kau lakukan? Memberikan surat wasiat terakhirmu. Biar ku beritahu. Jika kau mati, aku akan mengusir ibu dan saudaramu dari keluarga Tang, membiarkan mereka menggelandang di jalanan, dan membencimu seumur hidup mereka. Saya tidak akan mati. Xiao Luo menyuruh saya untuk hidup dengan baik. Agar saya bisa menghabiskan seumur hidup saya. Untuk menebus dosa-dosa saya. Saya harus benar-benar bertobat. Hanya dengan begitu di akhirat nanti, saya akan bisa melihat Xiao Luo lagi. Chi Yutang, sepertinya tuan muda mungkin masih hidup. Apa katamu? Chi Yutang, tidak ada satupun pemakaman di kota Yun yang mencantumkan nama tuan muda. Selain itu, kami memeriksa teman-teman tuan muda dan menemukan bahwa selama ini sejak kematiannya yang diduga, selain pergi bekerja tepat waktu, dia mengunjungi tempat yang sama setiap minggu. Tapi kami kehilangan jejaknya setiap saat. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Xiang Haoran adalah satu-satunya teman Xiao Luo di dunia ini. Dia tidak pergi ke pemakaman. Dia pergi ke tempat lain. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tang Jinyu, tolong tenanglah. Mungkin Xiang Haoran hanya mengunjungi Chen Luo setiap minggu. Saya tidak bisa tenang selama masih ada 1 dari 10.000 kemungkinan bahwa Xiao Luo masih hidup. Saya tidak bisa menyerah. Saya harus cari Xiang Haoran dan kebenarannya. Baiklah, pergilah menemui Dr. Kie untuk jadwal kontrol Anda. Pak Xiang Yotang ingin bertanya. Saya tidak yakin apa yang diinginkan Chei Yutang dari saya. Di mana sebenarnya Xiao Luo? Dia menderita kanker lambung stadium lanjut, dan dia meninggal. Anda melihatnya sendiri bukan? Lalu siapa yang selama ini kau temui? Apa kau menyembunyikan Xiao Luo? Dia memalsukan kematiannya, hanya untuk membuat saya menderita dan menyesal. Katakan padaku. Di mana Xiao Luo? Baiklah. Jika kau tidak mau memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Aku tidak percaya jika aku menyisir seluruh kota Yun, aku tidak akan bisa menemukannya. Xiao Luo tidak ingin menemui Anda saat ini, Tang Jinyu.
Dia telah kehilangan semua kepercayaan padamu. Bahkan jika Anda menemukannya, lalu apa? Menahannya terjebak di rumah keluarga Tang. Apa Anda benar-benar berpikir dia bahagia? Jadi dia masih hidup. Anda membohongi saya. Beritahu aku di mana dia. Aku tidak akan membiarkannya menanggung keluhan lagi. Selama dia mau, aku bersedia melakukan apa saja untuknya. Apa Anda yakin dia masih mencintaimu? Jangan khawatir, aku akan terus memohon padanya. Sampai dia memaafkanku. Qianlu, Xiaolu, aku minta maaf. Tang Jinyu tahu kamu masih hidup. Pemulihanmu berjalan baik selama periode ini. Pertahankan kondisi ini, dan kau akan pulih sepenuhnya dalam waktu dekat. Qinlu. Qinlu, ada apa? Wajahmu tiba-tiba menjadi sangat pucat. Apakah kau merasa tidak sehat? tidak, saya hanya memikirkan tentang pengobatannya. Qinlu, kesehatanmu adalah hal yang paling utama. Jika kau merasa tidak sehat sama sekali, kau harus segera memberitahu saya. Jangan memaksakan diri. Jangan khawatir, saya tidak merasa sakit. Itu bagus. Cio Tang, Anda akhirnya kembali. Ini semua berkas yang dikembalikan. Saya, Keluar. Cio Tan, sebagai manajer proyek. Saya mohon berkas-berkas ini tidak bisa ditunda lagi. Harus segera diproses. Anda kembali saja dulu. Cio Tang, maafkan saya mengundurkan diri. Cio Tang, apa Anda baik-baik saja? Atur jadwal wartawan besok. Saya ingin meminta maaf secara terbuka kepada Chen Luo. Berhenti minum. Lepaskan. Baiklah. Saya akan minum bersamamu. Begitu aku mabuk ini tidak akan sakit lagi. Rasanya seolah Xiaoluo masih di sisiku. Jangan minum terlalu banyak. Anda punya konferensi pers besok. Saya yakin Chen Luo akan bisa melihatnya. Apa Anda sudah siap, Cio Tang? Mari kita mulai. Cio Tang, saya dengar suami Anda baru saja meninggal. Apa Anda keberatan untuk berbagi penyebabnya? Pertama, suami saya sama sekali belum meninggal. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Saya akan membuat mereka lenyap dari kota Yun. Kedua, saya mengadakan konferensi pers hari ini. Ini untuk suami saya, Chen Luo. Saya ingin meminta maaf kepadanya. Saya mengadakan konferensi pers The hari film ini. was translated and Ini narrated untuk by suami M saya, Chen Media. Luo. Saya ingin meminta maaf kepadanya. Chen Luo. Dulu sayalah yang menelantarkanmu. Untuk menebus kesalahan saya padamu, saya telah mengumpulkan dan mengatur semua lukisanmu. Dalam 3 hari. Di Sky Garden. Saya akan mengadakan pameran seni akbar untukmu. Chen Luo. Saya yakin kamu akan datang. Tang Jinyu, mengapa kamu masih tidak mau melepaskan saya? Tang Tang sudah pulih dengan baik belakangan ini. Tidak akan lama lagi. Dia akan bisa segera keluar dari rumah sakit. Dr. Qin, kenapa kakak tidak ada di sini? Kenapa dia sudah lama tidak datang menemuiku? Tubuh kakak masih cukup lemah saat ini. Dia sering tidak bisa datang ke rumah sakit. Tapi saya berjanji padamu, pada hari kau keluar dari rumah sakit, kakak pasti akan datang. Baik, Dr. Qin, masih ada pekerjaan. Jangan ganggu pekerjaannya. Ibu akan menayangkan kartun untukmu. Saya mengadakan konferensi pers hari ini. Ini untuk suami saya, Chen Luo. Saya ingin meminta maaf kepadanya. Saya ada urusan mendesak. Saya pergi duluan. Qin Luo. Qin Luo. Jangan takut, ini saya.
Saya tidak berpikir, saya sudah bersembunyi dari Tang Jinyu begitu lama. Namun saya masih tidak bisa menghindarinya. Qin Luo, kau hanya terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Kau tidak sedang bersembunyi. Kau menunggu keberanian untuk keluar. Saya tak ingin kembali ke keluarga Tang lagi. Itu terlalu menekan, terlalu menyesakan. Jika kau tidak ingin kembali, maka jangan lakukan. Kau tidak perlu memaksa dirimu untuk melakukan hal-hal yang tidak kau sukai. Kau tidak perlu memaksakan dirimu untuk melupakan. Bersedia untuk mengingat sedikit manisnya kenangan. Bersedia untuk menatap ke depan. Berarti kau sudah mulai melangkah maju. Terima kasih Dr. Qin. Kamu benar. Menghindar memang tidak ada gunanya. Saya juga tidak akan menghindarinya lagi. Xi Yutang. Kerabat yang dulu menindas suami Anda. Semuanya sudah diusir dari kota Yun tapi apa? Di antara mereka rumah tua yang ditinggalkan orang tua suami Anda telah dibeli oleh putri sulung keluarga Ken Qin Loyal. Tidak peduli berapa harga tinggi yang kami tawarkan. Dia tidak mau melepaskannya. Bagaimana Qin Loyal bisa terlibat dalam hal ini? Tidak ada orang yang tidak suka uang. Tukarkan saham Tang Corporation untuk itu. Ya. Yuyu. Apa menurutmu dia benar-benar akan datang? Lukisan-lukisan ini adalah karya hidupnya. Meskipun dia tidak datang untuk saya, dia akan datang demi lukisan-lukisan ini. Cik Utang, saya sudah mengikuti instruksi Anda, mengawasi setiap pintu masuk ke tempat acara. Begitu suami Anda muncul, orang-orang kita akan tahu. Xiao Luo, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Sudah dengar. Nona sulung keluarga Qin baru pulang studi kedokteran. Sepertinya dia membawa proyek yang akan menggemparkan dunia medis. Dia sudah menyelamatkan banyak nyawa. Sayangnya, Nona Qin sudah memiliki tunangan. Pria mana yang cukup beruntung menjadi tunangannya? Qin Loyal. Dia lagi. Qin Luo, meskipun kita tidak masuk ke dalam, saya punya cara untuk mendapatkan kembali semua karyamu. Melihatnya, tentu saja membawa kembali kenangan. Tapi saya tidak ingin melarikan diri lagi. Saya akan pergi bersamamu. Aku cuma merasa bersalah telah memanfaatkanmu. Dan karena membuatmu kerepotan. Karena harus muncul sebagai tunangan saya. Saya sangat bersedia untuk dimanfaatkan olehmu. Ayo pergi. Ya ampun, Nona Qin dan tunangannya sudah datang. Pria seperti apa yang pantas menjadi tunangan Nona Qin? Tidak mungkin. Yuyu. Yuyu. Chen Luo dan Qin Loyal. Bagaimana mungkin? Mohon maaf semuanya. Kami terlambat. Semuanya mari sambut Dr. Qin dan tunangannya. Nona Qin, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Terakhir kali, saya mengunjungi kediaman Qi untuk menemui kakek Qin. Tapi saya tidak sempat bertemu dengan Anda. Sungguh disayangkan. Sekarang setelah melihat Anda secara langsung, Anda benar-benar wanita yang anggun. Dr. Qin, jadi Anda juga tertarik dengan pameran seni? Tunangan saya menyukai desain. Jadi saya hanya di sini untuk menemaninya. Tunangan Dr. Qin, pria yang cukup tampan. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Terima kasih atas pujiannya. Chen Luo, akhirnya kamu kembali. Nona ini, untuk kau bisa mencengkeram dan bergelayut pada tunangan saya tepat di depan saya. Tidakkah menurutmu itu sedikit tidak pantas? Tunanganmu. Cio Tang, Anda pasti salah mengira dia dengan orang lain. Pak Chen ini adalah tunangan Nona Qin. Kami semua tahu itu. Xiao Luo, selama kamu pergi, semua orang bilang kamu sudah meninggal. Syukurlah saya tidak mempercayai mereka. Itulah sebabnya kau bisa berdiri di depanku. Saya memang sudah pernah mati sekali. Jika saya tahu bahwa hidup kembali berarti akan melihatmu lagi, saya lebih memilih untuk tetap mati. Xiao Luo,
Saya tahu kamu masih marah pada saya. Tapi saya akan berubah. Tidak bisakah kamu memberi saya satu kesempatan lagi? Chen Luo, di hari-hari saat kamu menghilang, Jinyu benar-benar mengobrak-abrik kota Yun. Saat tak menemukanmu, dia mabuk hingga pingsan. Terkadang dia akan berjaga di depan batu nisanmu sepanjang malam. Itu benar. Chen Luo, Jinyu sebenarnya tidak membencimu. Dia hanya tidak menyadari bahwa dia mencintaimu. Dia baru menyadarinya sekarang. Tolong beri dia satu lagi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Tepat sekali. Xiao Luo, lampiaskan amarahmu pada saya jika harus. Tapi tidak bisakah kamu memaafkan saya? Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bisa tolong beritahu saya? Bukankah ini Pak Chen, tunangan putri sulung keluarga Qian? Dari keluarga teratas di kota selatan. Lalu, bagaimana dia bisa terlibat dengan Tang Jinyu sekarang? Pak Chen dan Jinyu sudah bercerai. Astaga, saya sangat iri pada Pak Chen, yang satu dari keluarga nomor 1 di kota selatan, Qin Loyal. Yang lainnya dari keluarga nomor 1 di kota utara, Tang Jinyu. Diperebutkan oleh dua keluarga hebat seperti itu. Pak Chen pasti benar-benar penuh talenta. Tepat sekali. Saya penasaran siapa yang akan dipilih Pak Chen antara Qin Loyal dan Tang Jinyu. Tang Jinyu, apakah kamu sudah selesai mengakui kesalahanmu? Xiao Luo, akankah kamu memaafkan saya? Memaafkan. Tang Jinyu, karena semua orang ada di sini. Saya akan menyatakan hal-hal dengan jelas di depanmu. Saya Chen Luo menolak permintaan maaf Tang Jinyu. Xiao Luo, tolong jangan marah. Apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Xiao Luo, Tang Jinyu, saya ingat kamu pernah memberitahu saya bahwa kamu hanya peduli pada pekerjaanmu dan bahwa kamu hanya melihat saya sebagai rekan bisnis, bukan sebagai suami. saya akui dulu saya hanya peduli pada karir saya. Tapi setelah kehilanganmu, saya sadar bahwa hanya rumah yang bisa memberikan kehangatan. Xiao Luo, saya punya banyak waktu untuk bersamamu sekarang. Bisakah kita kembali seperti dulu? Cio Tang, kita sudah bercerai. Tak ada gunanya kau mengatakan ini sekarang. Saya juga sudah The memiliki film was tunangan. translated Saya tidak and butuh perhatianmu. narrated by M Media. Kita bisa menikah lagi setelah bercerai. Kita bersama selama 5 tahun. Kamu selalu fokus pada pekerjaanmu setiap hari. Mana mungkin kau sempat memahaminya? Itu benar. 5 tahun ini, saya terlalu bodoh. Saya menjadikanmu seluruh dunia saya. Tapi sekarang saya sudah sadar. Saya tidak memiliki perasaan apapun padamu. Jangan ganggu saya lagi. Bagaimana seseorang bisa kehilangan perasaan begitu cepat? Kamu masih punya perasaan untuk saya kan? Aku sudah tak punya perasaan padamu lagi. Menyingkirlah. Chen Luo, jelas sayalah orang yang paling kamu pedulikan. Bagaimana bisa kamu dengan santainya mencari wanita asing untuk menjadi tunanganmu? Apakah dia menggunakan cara yang canggung untuk mengancammu? Tang Jinyu, sudah cukup. Betapa aku dulu mencintaimu. Namun kau, saat kau menikmatinya, benar-benar acuh tak acuh padaku. Atas hak apa kau mempertanyakanku sekarang? Lepaskan. Lepaskan. Segalanya sudah berakhir di antara kita sejak lama. Chen Luo, apakah kamu begitu yakin bahwa Qin Loyal adalah orang yang tepat? Kamu baru mengenalnya beberapa hari. Keluarga Qin itu licik dan berbahaya. Jika sesuatu terjadi dan dia meninggalkanmu, apa yang akan kamu lakukan? Dulu aku pikir aku sangat memahamimu. Tapi apa yang kudapatkan sebagai gantinya? Sekarang, bahkan jika itu lubang api, aku akan melompat. Chen Luo, saya minta maaf. Saya terlalu ekstrem. Mari cari tempat untuk membicarakan ini baik-baik. Tidak bisakah kamu memaafkan saya? Tidak. Saya memohon padamu. Loyal, ayo pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Chen Luo, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Pergi sana. Dia bilang, dia tidak ingin melihatmu. Yuyu, hanya melihat Chen Luo pergi bersamanya seperti itu? Tidak perlu. Saya pernah lihat tatapan Chen Luo saat mencintai saya.
Dia hanya berpura-pura mesra dengan Qin Luoyao untuk membuat saya marah. Lalu apa rencanamu? Selama saya terus menebus kesalahan pada Xiao Luo dan memenangkan kembali hatinya, kita bisa mulai dari awal. Dr. Qin, saya mohon maaf. Saya baru saja menggunakan Anda sebagai tameng. Jika kau benar-benar ingin membalas budi, bagaimana kalau membantuku dengan masalah yang sulit? Jika Dr. Qin saja merasa ini rumit, apakah saya benar-benar bisa membantu? Jadilah pacarku. Bantulah aku menangani tekanan ibuku untuk segera menikah. Jangan khawatir, ibuku bukan orang yang sulit. Itu tidak akan memengaruhi kehidupan normalmu. Baiklah, kalau begitu. Nona dengan begitu banyak pelayan di rumah. Kenapa Nona harus memasak sendiri? Xiaoyu, Nona, memasak dan sebagainya. Biar saya yang menanganinya. Xiao Luo memiliki perut sensitif. Saya merasa lebih baik jika memasak untuknya sendiri. Nona Anda hidup mewah seumur hidup. Dimanja dan disayangi. Dan tidak pernah menginjakan kaki di dapur. Memikirkan Nona memasak untuknya. Jika dia tahu, dia pasti akan tersantun. Saya hanya berharap dia bisa memaafkan saya. Tapi Nona, semua orang di kota Yun tahu bahwa dia adalah tunangan Qin Luoyao. Xiao Luo berkata bahwa dia hanya mencintai saya. Dia hanya berpura-pura menjadi tunangan orang lain, hanya untuk membuat saya cemburu. Begitu ya, Nora? Nona, tanganmu masih terluka. Cedera ini bahkan tidak ada 1/10.000 dari rasa sakit Xiao Luo. Nora, Anda tak akan menyerah sampai menabrak tembok. Mereka datang. Nyonya Qin. Luoyao sudah kembali. Selamat datang di rumah Nona. Qin Weiwei sepupu Qin Luoyao. Tidak disangka kakakku si jenius akademis itu bisa mendapatkan pacar tampan. Kakek Qin. Kakek ibu. Ini Qin Luo. Orang yang saya cintai. Halo kakek baby. Bagus. The film was translated Halo kakak and ipar, narrated saya by Qin M Weiwei, Media. sepupu Qin Luoyao. Kakak ipar kamu tampan sekali. Halo Weiwei. Kakak ipar ada banyak dari kami di sini. Jangan gugup karena ini pertama kalinya. Kamu akan terbiasa nanti. Baiklah. Jangan berdiri di sini. Di luar berangin. Ayo kita masuk saja untuk mengobrol. Ayo cepat. Qin Luoyao, apakah itu dia? Orang yang ada di kameramu Chen Luo. Coba tebak. Kakak, trik apa yang kamu gunakan untuk benar-benar memenangkan hatinya? Urusan orang dewasa. Anak-anak jangan ikut campur. Aku tahu kamu tidak sabaran. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Apakah dia tahu tentang ini? Qin Weiwei, aku ingat. Kamu masih punya tesis kelulusan. Apa kamu butuh bantuanku? Bagaimana bisa aku memiliki kakak yang begitu kejam sepertimu? Luoyao, aku ingat kamu pernah menyebutkan sebelumnya bahwa orang tua Xiao Luo sudah meninggal dunia. Apakah itu benar? Saya sangat menyukai pemuda ini dan benar-benar merasa iba padanya. Luoyao, mulai sekarang kamu harus memperlakukan Xiao Luo dengan baik. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Jangan khawatir, Ibu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu makan? Ibu akan pergi memasaknya untukmu. Tidak perlu repot-repot. Anda terlalu baik. Baiklah. Baik. Kalian berdua mengobrol lah. Silakan mengobrol. Semua orang di sini begitu baik. Mereka begitu hangat kepadaku. Sudah sangat lama. Sejak terakhir kali aku merasakan suasana seperti ini. Kalau kamu menyukainya, mereka juga bisa menjadi keluargamu. Kakek ibu, hari sudah larut. Aku akan mengantarnya keluar. Baiklah, silakan.
Xiaoluo sering-seringlah mampir. Sering-seringlah datang. Sampai jumpa lagi. Kami pergi dulu. Pasangan yang serasi sungguh pasangan yang sangat serasi. Pasangan yang benar-benar sempurna. Putriku akhirnya menikah. Ngomong-ngomong, Anda harus mengambil kembali kedua barang ini. Ini terlalu berharga. Ini semua adalah bentuk perhatian dari mereka. Kamu sebaiknya menerimanya. Bagaimana mungkin saya melakukannya? Kedua barang yang kakek berikan ini, jelas dimaksudkan untuk calon cucu menantunya nanti. Bagaimanapun kita bukan pasangan yang sungguhan. Jadi, Ini juga bisa menjadi kenyataan. Chen Luo, bagaimana kalau nikah palsu ini jadi sungguhan? Keuntungan menikah denganku adalah setelah menikah kamu akan memiliki seluruh asetku dan memiliki istri yang cantik. Selain itu, aku tidak akan berubah pikiran. Sekali aku memutuskan siapa yang akan kunikahi, aku akan berkomitmen padanya. terima kasih telah mengantarku kembali. Saya pergi sekarang. Chen Luo, pertimbangkan untuk menikah denganku. Tang Jinyu, Apa kamu ingin bicara dengannya? tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Baiklah, aku akan menyuruh seseorang mengusirnya. Tunggu sebentar. Kepribadiannya cukup ekstrim. Jika hari ini saya tidak menemuinya, dia akan terus menunggu di sini. Lalu apa rencanamu? Saya akan menyelesaikan ini dengannya. Baiklah. Chen Luo, aku membuatkan sesuatu untukmu. Tang Jinyu, kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja dari sana. Jangan mendekatiku. Chen Luo, aku tahu perutmu sensitif. Aku membuatkan sesuatu untukmu. Cobalah. Kau yang membuat ini sendiri. Ini pertama kalinya aku ke dapur. Aku tidak terlalu terbiasa. Mungkin tampilannya tidak terlalu menggugah selera. Ini sangat menjijikan. Kalau begitu, aku akan membuatnya lagi. Tidak perlu. Maksudku kaulah yang menjijikan. Tang Jinyu, kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Semua yang kau lakukan sekarang hanya membuatku makin jijik padamu, paham? Chen Luo, Yuyu membakar tangannya. Saat membuat makanan ini untukmu, kamu harus memberinya satu kesempatan lagi. Sebuah kesempatan. Siapa yang pernah memberiku kesempatan? Saya. Setiap pengorbananku untuk Tang Jinyu adalah sesuatu yang tidak satupun dari kalian berhak untuk mempertanyakannya. Termasuk dia. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau tidak menelepon untuk memarahiku? Apakah akan ada bedanya jika aku memberitahumu? Apakah kau akan memasukkannya ke dalam hati? Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak peduli lagi dengan semua ini. Dan kau tidak perlu menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Aku mencintaimu. Xiao Luo, aku selalu mencintaimu. Apa gunanya kau mencintaiku? Apakah aku tidak pernah mencintaimu? Tang Jinyu. Xiao Luo. Aku salah. Aku sangat bodoh. Kau memberiku cinta. Tapi aku menyia-nyiakannya. Xiao Luo. Aku memohon padamu. Bisakah kau mencintaiku sekali lagi? Tang Jinyu, cintamu datang dan pergi sesuka hatimu. Kau bisa jatuh cinta pada siapapun kapan saja. Dan kau bisa pergi begitu saja dengan mudahnya. Tapi aku tidak bisa. Cintamu seperti kembang api. Sementara dan sesaat. Kembang api itu indah dan menyilaukan. Namun betapapun indahnya, aku tidak ingin melihatnya lagi. Tidak, itu tidak benar. Aku bersumpah, aku memohon padamu. Tolong cintai aku lagi. Aku memohon padamu. Tang Jinyu, ada banyak orang di dunia ini. Pergilah dan cintai orang lain. Tapi hanya ada satu Xiao Luo di dunia ini. Aku hanya menginginkanmu. Apa kau benar-benar akan memaksaku? Aku tidak memaksamu. Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu ya. Kembalilah bersamaku. Baiklah. Kalau begitu tolong jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Apakah ini pembalasan untukku?
Kakak Shiro. Apa yang terjadi dengan kakak Jinyu? Bagaimana dia bisa sampai mabuk begitu? Dia ingin berbaikan dengan Chan Luo, dan akhirnya malah dicampakkan olehnya. Itu yang terjadi. Xiao Luo datang menjemputku. Kakak Jinyu, aku dengar Chan Luo akan menikahi Qin Luoyao. Mereka bahkan berencana menikah. Kecilkan suaramu. Jinyu, kamu dulunya seorang gila kerja. Chan Luo melakukan begitu banyak hal untukmu. Dan kau masih mengabaikannya. Sudah sewajarnya dia memperlakukanmu seperti ini sekarang. Kalau begitu katakan padaku sekarang. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan Chan Luo kembali? Aku punya ide bagus. Aku dengar saat kau dan Chan Luo menikah, kalian bahkan tidak mengadakan pesta pernikahan. Kenapa kau tidak mengadakan pesta pernikahan yang megah untuknya? Yuyu, kau mau pergi kemana terburu-buru begitu? Ini selalu menjadi penyesalannya. Sekarang aku punya kesempatan untuk menebusnya. Ini. Tang Jinyu sudah tahu di mana kamu tinggal. Jadi kamu tidak bisa kembali ke sana. Ini rumahku. Biasanya hanya aku yang di sini. Semoga kau tak keberatan tinggal di sini sementara. Bagaimana mungkin saya keberatan? Hanya saja Anda telah sangat banyak membantu saya. Dan saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Sebenarnya aku punya motif pribadi. Aku tidak ingin Tang Jinyu terus mengganggumu. Itu tidak hanya buruk bagi kesehatanmu, tapi juga memengaruhi suasana hatimu. Saya sudah menjelaskan semuanya padanya. Dia tidak akan pernah menemui saya lagi. Qin Luo, apa kamu butuh bantuanku untuk menyingkirkannya sepenuhnya? Benar-benar menyingkirkannya. Bagaimana kita melakukannya? Kudengar pernikahanmu hanya sandiwara. Kamu bahkan belum mendaftarkan pernikahan itu. Kenapa kamu tidak menikah denganku saja? Ayo kita daftar pernikahan besok. Saya pernah berpikir bahwa saya tak akan menikah lagi seumur hidup. Tapi saya tidak menyangka bahwa aku akan dipaksa menikahi Qin Luoyao. Sekalipun ini adalah pernikahan pura-pura. 3, 2, 1. The film was translated and narrated by M Media. Kau bilang bahwa meskipun ini pernikahan pura-pura, apakah kau yakin tidak perlu untuk memberitahu keluargamu? Tidak perlu terburu-buru. Kamu tahu bagaimana mereka? Mereka sangat mudah diajak bicara. Kita sudah menikah. Ini. Benarkah ini Qin Luoyao yang aku kenal? Ada apa? Kamu pikir aku tidak akan melakukan hal seperti ini? Aku tidak hanya akan mengunggah ini di media sosialku. Aku juga akan mengunggahnya di Weibo. Aku yakin semua orang di kota Yun tahu kita sudah menikah sekarang. Termasuk Tang Jinyu. Xiao Yu. Menurutmu, apakah Xiao Luo akan menyukai setelan ini? Ini dipilih dengan cermat oleh Nona. Aku yakin dia akan menyukainya. Omong-omong, tempat pernikahan seperti apa yang menurutmu disukai pria? Nona, Anda merencanakan pernikahan tuan muda. Dia memiliki kepribadian yang pendiam. Dia mungkin lebih suka pernikahan bergaya Tiongkok tradisional yang lebih elegan. Ya, kau benar. Xi Yutang. Mengapa Anda membeli setelan ini? Chen Zixia, kau datang di saat yang tepat. Aku khawatir Xiao Luo tidak akan menyukai setelan ini. Karena Xiao Yu bilang, Xiao Luo menyukai gaya tradisional modern. Pergilah dan buat janji temu dengan toko pengantin. Aku ingin busana pernikahan tradisional Tiongkok. Apa Anda akan menikah dengan Chan Luo? Xie Yutang, Anda sudah bercerai dengan Chan Luo. Memangnya kenapa kalau kita bercerai? Kita masih bisa menikah lagi. Xie Yutang, sudah terlambat bagi Anda untuk melakukan apapun sekarang. Lihat, berita Chan Luo dan Qin Luoyao mendapat akta nikah sudah menjadi topik yang ramai dibicarakan. Ini semua palsu. Qin Luoyao pasti hanya mengeluarkan sedikit uang dan merekayasa semuanya. Lagi pula, Xiao Luo tidak mungkin menikahi
Wanita yang baru dikenalnya beberapa hari, dia pasti masih marah padaku. Tapi Cie Tang, keluarga Qin sepenuhnya mendukung Qin Luo Yao. Dan mereka sudah menerima Chan Luo sebagai menantu mereka. Lihat. Mereka tidak mungkin menikah. Mustahil mereka tidak mungkin menikah. Cie Tang, si Itang. Halo Nona Li. Cie Tang baru saja mendengar berita tentang pernikahan Chen Luo dan langsung berlari keluar. Cepat kejar dan hentikan dia. Kalau lelah aku sudah panggil mobil keluarga Qin. Kenapa kita tidak duduk dan istirahat sebentar? Aku sudah terlalu lama terbaring di ranjang rumah sakit. Senang bisa berjalan-jalan sekarang. Kalau begitu ayo kita jalan sedikit lagi. Xiao Luo, surat nikahmu palsu bukan? Kau tidak benar-benar menikahkan. Ciu Tang suamiku memiliki perangai yang baik. Tapi itu tidak berarti kamu bisa terus mengganggunya. Aku bertanya pada Xiao Luo. Kamu pikir kamu siapa? Tang Jinyu, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memarahi istriku. Xiao Luo, apa yang kau panggil padanya? Apa aku kurang jelas? Atau tidak tertulis dengan jelas di surat nikah kita? Xiao Luo, jika dia istrimu lalu aku ini siapa? Cintailah siapapun yang kamu mau. Cintailah siapapun yang kamu mau. Cie Tang, kamu tidak bisa mempertahankannya sendiri. Kenapa kamu menyalahkan orang lain? Yuyu, Cie Tang, lepaskan aku. Pak Chan, Dr. Ken, apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja, segera bawa dia pergi dari sini. Saya benar-benar minta maaf. Cie Tang, mari kita kembali. Lepaskan aku. Xiao Luo, tunggu aku kembali ya. Aku salah, oke tolong tunggu aku. Xiao Luo, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Xiao Luo, bisakah kamu mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang aku katakan? Sudahlah, tidak apa-apa, ayo pergi. Sayang, The film was translated and Qin Luo Yao narrated adalah by istriku. M Media. Tang Jinyu, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghina istriku. Xiao Luo hanya boleh menjadi suamiku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Halo si Itang. Ada simposium di rumah sakit kota dalam 2 hari lagi. Aku dengar Qin Luo Yao dan Chen Luo juga akan hadir. Apakah Anda perlu saya buatkan janji temu untuk Anda? Lakukan. Xiao Luo. Xiao Luo. Berhenti bersembunyi. Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku hanya ingin melihatmu. Tang Jinyu, aku tidak ingin melihatmu. Xiao Luo. Kau bermesraan dengan wanita lain. Dan aku bahkan tidak boleh marah. Aku hanya takut kau akan mendorongku semakin jauh. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Xiao Luo, bagaimana kesehatanmu, penyakitmu? Tang Jinyu, berhenti memaksaku. Kau yang memaksaku lebih dulu. 5 tahun pernikahan. Kau bilang lepasnya, lalu langsung melakukannya. Tak bisakah kau beri aku kesempatan minta maaf? Xiao Luo, tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Xiao Luo, saya mohon padamu, beri saya 1 kesempatan lagi ya. Saya bersumpah akan mencintaimu dengan tulus. Xiao Luo. Tang Jinyu, jika kamu berani menyentuh Chen Luo lagi, aku tidak hanya akan berhenti pada sebuah tamparan. Kamu pikir kamu siapa? Tang Jinyu, bisakah kamu pergi saja? Apa yang kamu katakan? Dia bilang untuk pergi? Apa kamu tidak mendengarnya? Yuyu, apakah Qin Luo Yao memukulmu? Pergilah, aku akan membantumu membalasnya. Tidak perlu. Saya takut itu akan mengganggu Xiao Luo. Cinta benar-benar mengubah seseorang.
Dulu kau akan membalas setiap penghinaan. Sekarang demi Chen Luo. Kau yang dulu adalah orang yang berkuasa, rela berlutut demi cinta. Itu sungguh menyedihkan. Pergi dan cari tahu di mana Chen Luo berada. Pergilah. Aku akan segera pergi sekarang. Qin Luo Yao. Chen Luo adalah milik saya. Saya tidak akan membiarkanmu merebutnya. Nona. Pak Chen sepertinya ada di kamarnya. Menenggelamkan kesedihannya dalam minuman. Chen Luo, kamu baru saja pulih dari sakitmu. Kenapa kamu sudah minum-minum? Karena aku membenci diriku yang sekarang. Kenapa? Dulu aku berpikir bahwa setelah berjalan melewati gerbang kematian, aku akan menjadi acuh tak acuh terhadap banyak hal. Namun saat Tang Jinyu muncul di hadapanku lagi, segalanya dari masa lalu mulai membanjiri pikiranku. Aku masih merasa menderita. Apa aku benar-benar tidak berguna? Tidak. Selain itu Tang Jinyu, tahu kamu adalah kekasih gelapku. Dia tipe yang membalas setiap penghinaan. Aku takut dia akan menyakitimu. Aku adalah kekasih rahasiamu. Lebih tepatnya wanita lain itu. Qin Luo menjadi orang ketiga itu sangat mahal. Apa kamu mampu membayarnya? Berapa? Qin Luo, apa kamu benar-benar tidak ingat padaku? Apa kita pernah saling mengenal sebelumnya? Xiao Luo, bolehkah aku menciummu? Sudah bangun. Apa mencoba lari dari utang? Tidak. Biarkan aku yang duluan. Qin Luo, tadi malam, kamulah yang memanfaatkan aku. Selain itu, aku bahkan membantumu di depan ibuku. Bagaimana rencanamu untuk membalas budi padaku? Aku akan menebusnya untukmu. Dan bagaimana rencanamu untuk melakukan itu? Aku akan membelikanmu pakaian baru dan mengajakmu makan malam. Apa kau pikir aku Qin Luo Yao kekurangan uang? Lalu apa yang harus aku lakukan? Menikahlah. Bukankah kita sudah mendaftarkan pernikahan kita? Aku tidak bicara soal pernikahan kilat seperti itu. Maksudku, aku mengucap sumpah padamu. Kau memasangkan cincin itu ke jariku. Semacam pernikahan yang hanya milik kita berdua. Tapi kamu dan aku menikah lagi setelah bercerai. Bukankah itu terlalu merugi? Keluarga Qin, kami tidak memedulikan hal-hal seperti itu. Kami hanya percaya pada takdir. Aku berjanji padamu. Selama ini, kau terus mengejar Chen Luo, sampai menguras habis hatimu untuknya. Tapi dia masih bersembunyi di tempat Qin Luo Yao, takut untuk keluar. Yuyu, mengapa kau tidak menyerah saja pada Chen Luo? Jangan berpikir ada yang bisa membujuk saya untuk melepaskannya. Chen Zixia. Halo, Xi Yutang, Chen Luo dan Xiang Haoran sedang minum kopi di kafe. Oke. Yuyu, kau akan mencari Chen Luo lagi. Xiao Luo, apa kamu benar-benar yakin untuk menikahi Qin Luo Yao? Qin Luo Yao cukup lembut. Dan lagi, sejak aku jatuh sakit, dia telah merawatku dengan sangat baik dan membantuku dengan banyak hal. Lagi pula keluarganya mendesak dia untuk menikah, dan aku hanya membantunya menghadapi mereka. Saya sudah mencari tahu tentang Qin Luo Yao. Dia itu lembut dan penuh perhatian. Menikahinya seharusnya berarti kamu tidak akan terluka lagi. Jadi saya bisa tenang. Pernikahan kita hanyalah pernikahan sandiwara, dan aku tidak berani membayangkan masa depan apapun dengannya. Apakah itu benar, Xiao Luo? Apa kau benar-benar menikah palsu dengan Qin Luo Yao? Kenapa kamu di sini lagi, Tang Jinyu? Xiao Luo, apa yang baru saja kau katakan, apakah itu benar? Saya tahu kau tidak mencintainya. Kau tidak mungkin menikah dengannya. Nikah sungguhan atau pura-pura itu bukan urusanmu. Xiao Luo, saya tahu kau masih marah pada saya.
Tapi bisakah kau berhenti menyiksa saya? Saya benar-benar tidak tahan lagi. Lihat, saya bahkan membelikanmu mawar kesukaanmu. Tuan, hari ini ulang tahun Anda, Nona pasti akan kembali. Di luar berangin, dan kesehatan Anda sedang lemah. Mengapa Anda tidak masuk ke dalam dan menunggu saja? Dia berjanji padaku. Tahun ini, dia akan merayakan ulang tahunku bersamaku. Tuan, Sheikh Eutang harus lembur di kantor hari ini. Jadi dia meminta saya untuk memesankan mawar kesukaan Anda untuk dikirimkan. Selamat ulang tahun. Mawar itu cerah dan menawan. Itu adalah bunga favorit Su Yun Shou. Aku selalu lebih menyukai bunga krabapel. Tang Jinyu. Dulu aku sangat menantikan caramu saat datang menemuiku dengan buket bunga. Tapi sekarang, aku merasa itu benar-benar menjijikan. Xiao Luo, Tang Jinyu. Tidak ada gunanya mengejarnya sekarang. apa maksudmu? Saya bisa membantumu memenangkan Xiao Luo kembali. Benarkah? Saya sudah katakan sebelumnya, meski perbuatanmu dulu tak bisa dimaafkan, tapi baru-baru ini, hal-hal yang kamu lakukan untuk memenangkan Xiao Luo kembali, saya sudah mendengar semuanya. Saya tahu dia. Apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini tidak cukup. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan Xiao Luo kembali? Ulang tahun Xiao Luo tinggal beberapa hari lagi. Kau bisa melamarnya di hari itu. Adakan pernikahan yang megah, yang menjadi milik kalian berdua, untuk menebus segala penyesalan yang ia rasakan. Selama kau membuatnya cukup sempurna, dia pasti akan memaafkanmu. Kenapa saya harus percaya padamu? Tang Jinyu, aku bukan datang untuk urusan bisnis. Dan kau tidak punya pilihan lain sekarang. Jika kau ingin memenangkan hati Xiao Luo kembali, kau harus mendengarkanku. Tang Jinyu. Aku ingin kau saksikan sendiri Xiao Luo menikahi orang lain. Dan merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Chen Zixia, tinggal setengah bulan lagi sampai hari ulang tahun Xiao Luo. Pergi dan pesan perencana pernikahan terlebih dahulu. Saya akan melamarnya dan pakaian pernikahannya. Xiao Luo suka melukis. Lokasinya, mari kita adakan di galeri yang sering dia kunjungi. Ya. Tapi Cie Eutang, kenapa Anda tiba-tiba begitu bersemangat? Apakah Pak Chan benar-benar sudah memaafkan Anda? Dan apakah dia akan menerima lamaran Anda? Apa kau sedang mempertanyakan saya? Saya tidak berani. Yuyu, biar saya bicara terus terang. Teman Chen Luo itu penuh perhitungan dan sangat licik. Jangan terjebak oleh muslihatnya. Sebaiknya Anda bicarakan dulu dengan Chan Luo. Benar Cie Eutang. Meski Anda tidak tertandingi dalam bisnis, Anda masih terlalu impulsif dalam urusan cinta. Jangan sampai Anda bekerja demi keuntungan orang lain. Kalian semua terlalu bertele-tele. Mas kawin dari keluarga Qin adalah sebagai berikut. 200 pon emas, 10.000 tel perak, 60 mobil mewah, 1.000 gulung sutra, 20 potong giok, 4 rui giok. Nona Qin mas kawin sudah disiapkan. Hanya tinggal menunggu hari pernikahan. Chen Luo, tunggulah aku menikahimu. Siro, apa kau yakin sudah memberitahu Xiao Luo? Apakah dia benar-benar akan datang? Akankah dia menerima lamaran saya? Yuyu, kau sudah menanyakan hal itu 800 kali. Jika Chen Luo memaafkanmu kali ini, dan kalian berbaikan, kau harus memperlakukannya dengan baik. Saya akan melakukannya. Ayo pergi. Ya ampun. Persiapan untuk lamaran ini sebenarnya cukup bagus. Ya, dekorasinya memang bagus. Chen Zixia, cari tahu siapa perencananya. Dan bayar mereka lebih. Baiklah, Cie Eutang, Anda ingin bertemu dengan saya. Qin Luoyao, apa yang kau lakukan di sini? Ini tempat saya melamar. Kau tidak diterima di sini. Cie Eutang, Anda sedang bercanda. Ini adalah lamaran saya. Jika Cie Eutang ingin tinggal untuk minum, saya akan dengan senang hati menemaninya. Lamaranmu, siapa yang kau lamar? Siapa pengantin prianya, katakan padaku. Akulah pengantin prianya. Xiao Luo, kau berbohong padaku kan? Akulah pengantin prianya.
Chen Luo, apa kamu mengerti apa artinya itu? Tidak. Xiao Luo, kau pasti bercanda. Ini sama sekali tidak lucu. Sama sekali tidak lucu. Jangan menakut-nakuti saya seperti ini. Tang Jinyu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan engkau. Dan aku tidak akan pernah bersamamu lagi. Bukan bunga mawar yang aku sukai. Itu adalah bunga begonia di dadaku. Qin Luo. Maukah kau menikah denganku? Tidak. Tang Jinyu, kau tidak akan pernah bisa memahami ketulusan yang dimiliki Qin Luoyao untuk Xiao Luo. Jadi sebaiknya kau lepaskan saja. Berhentilah mengejarnya. Berikan saja dia restumu yang tulus. Aku berjanji akan menjadikan Qin Luoyao istriku. Menjadikan Qin Luoyao sebagai istriku. Berkah? Yuyu. Jinyu. Jinyu. Bisakah kamu memberikan kuas itu padaku? Tentu. The film was translated and narrated by M Media. Foto-fotoku. Seluruh dunia tahu aku menyukainya. Hanya dia yang tidak tahu. Orang yang menjebak masa mudaku. Tidak pernah sekalipun menoleh padaku. Apa Chen Lu tidak menyukaiku lagi? Haruskah aku melepaskannya saja? Dia sudah menikah. Duduk sendirian di meja penuh orang asing. Tuan rumah memulai segmen pemanasan. Kau dan dia saling bertukar pandang penuh kasih. Sementara aku dan kenanganku bersembunyi di sudut, tak terlihat. Qin Luo, apa kau ingat? Kamu menyukaiku selama 10 tahun penuh. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tidak berani mengatakannya. Aku takut kau akan menolakku. Qin Luoyao. Mari kita hentikan pernikahan sandiwara ini. Bahkan jika hari ini, aku tidak menemukan foto-foto ini, aku akan tetap memberitahumu. Aku sudah jatuh cinta padamu. Baiklah. Pak Qin. Kata yang sudah terucap tak bisa ditarik kembali.